Jadi ketika kita satu dan kemuliaan Allah itu memancar dalam kehidupan kita, dunia akan melihat. Ya. Jadi kesatuan gereja itu sekali lagi bukan karena kita itu mau bersatu menjawab doa Tuhan Yesus, bukan. Bapa yang menjawab doa Tuhan Yesus supaya kita semua fokus hanya kepada satu, yaitu Yesus. Kalau fokus dengan kesatuan-kesatuan dari diri kita sendiri, nanti semua menjadi pemimpin, mau jadi kepala, atau organisasi mereka mau jadi leader, mau jadi kepala. Tapi kepala kita adalah Yesus. Amin. Jadi seperti ya ketika Yusuf di Mesir. Saudara, kita nyimpang sedikit ya. Yusuf di Mesir, ketika dia kasih tahu kepada saudara-saudaranya yang akhirnya mengenal dia sebagai raja muda di Mesir. Orang kedua di Mesir. Beritahu Bapak bahwa aku masih hidup. Ketika mereka memberitahu kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup, hati Yakub tidak bergerak. Tetapi ketika Yusuf membawa kereta berisi harta benda Mesir, kekayaan Mesir, dan diperlihatkan kepada bapaknya, maka di situ dikatakan dari Kejadian 45 ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf dengan penuh dengan harta Mesir untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Yusuf masih hidup, ayo segera kita ketemukan. Itulah dinyatakan Tuhan Yesus berdoa supaya kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita, sehingga dunia boleh melihat sungguh ada Yesus di dalam kau. Dan kami mau percaya bahwa Yesus hidup. Itulah yang kita akan lihat ketika kita terus percaya, menerima semua yang memandang kemuliaan Tuhan. Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Melkisedek. Semua saudara ada orang yang saya kasih Tuhan. Kita ini adalah ciptaan baru, yang lama hukum Taurat, tuntutan sudah berlalu, sumber yang baru, kasih karunia sudah datang. Ini tayangan kita, dan kita akan melanjutkan tentang doa. Ya, doa di dalam Alkitab. Kita sudah belajar Paulus berdoa untuk kita. Ya, kita yang waktu yang lalu kita dengar juga Yabes berdoa, berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku. Tanganmu sendiri Tuhan yang menyertai dan melindungi aku, dan tidak ada kesakitan yang menimpa aku atau kejahatan yang menimpa aku. Luputkan aku Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Dan ada satu doa di dalam Alkitab ini, yaitu doa Tuhan Yesus. Luar biasa ya, Tuhan Yesus juga berdoa buat kita. Dan apa yang kita lihat Tuhan Yesus berdoa buat kita. Tuhan Yesus berdoa supaya kita ini, ngomong-ngomong Tuhan Yesus sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapaknya. Dia juga dalam doa mengharapkan supply dari Bapaknya. Ya, artinya kita belajar bahwa doa Lord I cannot but you can. Saya tidak sanggup tapi Tuhan sanggup. Tuhan yang menjawab. Nah, seringkali doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 dianggap kitalah yang harus menjawab. Bukan, saudara. Bapa, di mana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa yang akan menjawab. Saudara, Tuhan Yesus berdoa bahwa dia mengingatkan Bapak bahwa apa Bapak punya milikmu adalah milikku. Tuhan, kita ini adalah milik Bapak. Tuhan Yesus membayar kita, Bapak membayar kita dengan darah anaknya supaya kita menjadi miliknya. Dan kita menjadi milik Yesus. Dan apa yang milik Yesus milik Bapak.
Sudah luar biasa. Ya, kita ini adalah milik Yesus. Sama-sama katakan saya adalah milik Yesus. Saudara, begitu aman ya, bahwa kalau kita milik Yesus, kalau saya punya mobil, itu mobil milik saya jaga. Itu mobil benda mati. Kalau saya punya anak, saya kasih makan, saya pelihara menyekolahkan. Itu juga kasih karunia. Tetapi kalau Bapa mempunyai langit dan bumi, kita sudah dibeli dan kita miliknya. Itu luar biasa. Ya, kita bukan hanya dikatakan miliknya, ya. Kita juga adalah satu dengan Dia. Yesus kepala, kita tubuh. Satu, kepala sehat, tubuh sehat. Kepala baik, makmur, tubuh makmur. Saudara, begitu ajaib, begitu luar biasa. Ya Bapak akan, jadi kalau kita bilang, oh Tuhan minta supaya kita satu nih gereja-gerejanya, supaya kita satu nih umatnya. Yuk kita bersatu yuk. Gak akan bisa, saudara. Manusia dengan kekuatannya sendiri ada egonya. Gereja-gereja begitu banyak denominasi. Ada egonya. Tetapi kalau setiap pribadi atau di dalam satu kelompok kesatuan gereja bersatu dengan kepala. Sekali lagi ya. Pribadi bersatu dengan kepala itu Yesus. Maka otomatis bersatu. Tangan, tubuh, kaki, semua anggota-anggota tubuh bersatu dengan kepala. Menjadi satu. Menjadi lengkap. Menjadi saling berfungsi untuk kepentingan satu sama lainnya. Itu luar biasanya Tuhan. Dan ketika Tuhan juga berdoa, bukan hanya menjadi satu, tapi memancarkan kemuliaan. Ya, kita memandang kemuliaan Tuhan yang adalah kepala, dan kita ikut mulia. Saudara boleh mencatat ayat-ayat yang kita akan bahas hari ini. Yohanes 17 ayat 9 dan 20 sampai 24. Yohanes 17 ayat 9 dan 20 sampai 24. Kejadian 45 ayat 27, Kejadian 45 ayat 27 dan 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Haleluya, ya. Jadi Yesus itu mengatakan bahwa kita miliknya. Ya, saya bacakan. Waktu Tuhan Yesus berdoa, Yohanes 17 ayat 9 katakan ini, aku berdoa, Tuhan Yesus berdoa ya kepada Bapa, untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Ya, jadi ada permisahan. Kita murid di dalam Yesus, dunia di luar Yesus. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sudah diberikan kepada Yesus. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Sudah lihat ya? Sama-sama katakan dengan saya adalah milik Yesus. Saya adalah milik Yesus. Kalau saudara milik Yesus, misalnya ini Alkitab saya, milik saya, ya, saya yang jaga, saya yang pelihara, saya yang simpan dengan baik, saya yang akan jaga. Amin. Ya, saya dijaga oleh Tuhan, katakan. Ingat ya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk kita. Dan pasti doanya dijawab, pasti digenapi. Kita hanya percaya, amin Tuhan. Ya, ketika kita bilang amin, firman Tuhan katakan, itu so be it. Terjadilah. Kalau mau tahu ayatnya, saya akan bacakan buat saudara. Di dalam Yesaya 65 ayat 16.
Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Ya, dalam bahasa Inggrisnya demi Allah amin. Setia itu amin. So be it. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah amin. Allah yang setia, ya, Allah amin. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu telah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Allah amin. Ya. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah firman yang amin di dalam wahyu. Firman amin. Amin itu artinya so be it. Jadi kenapa saudara dan saya ini mendengar firman kabar baik. Supaya ketika saudara hamba Tuhan yang berkhotbah di mimbar ini dan berkata gini, amin saudara. Saudara tahu bahwa pesannya itu bukan kabar buruk. Bukan bad news. Karena so be it, saudara. Terjadilah. Misalnya ada orang berkhotbah seperti ini. Saudara nggak bisa sehat terus. Saudara bisa sakit, amin. Saudara bilang amin. Jadi penyakit itu masuk ke dalam kehidupan kita karena ada orang yang berkata amin. Tapi kan kenyataannya memang begitu, Pak. Itu kenyataan fakta. Kita bicara kebenaran. Ketika kita bicara kebenaran dan dikatakan terus, seperti contoh hari ini, ya kita adalah milik Kristus. Saya adalah milik Kristus. Saudara dapat sama-sama katakan dengan saya adalah milik Kristus. Saya adalah milik Kristus. Maka tanggung jawab Tuhanlah untuk membuat kita itu indah, terawat, baik, dan terlindungi. Sempurna. Simple ya. Tapi itu sangat powerful. Sangat berkuasa. Jadi yang pertama kita adalah milik Allah, kita adalah milik Kristus. Sama-sama katakan saya adalah milik Kristus. Ya, dan kita ada di dalam Kristus, kesatuan dengan Kristus. Ayat 20 katakan, saudara bisa baca seluruhnya dalam Yohanes 17. Tapi saya ambil inti daripada khotbah hari ini. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, kita. Ya, jadi murid-murid orang Yahudi sampai rasul-rasul, ya sampai rasul terakhir, rasul prematur yaitu Rasul Paulus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita kepada Yahudi dan kepada bangsa-bangsa lain. Dan oleh pemberitaan mereka, kita percaya Yesus. Amin. Dan kita menerima apa yang Tuhan Yesus doakan. Doa satu, supaya mereka semua menjadi satu. Ya, lihat ya. Sama-sama dengan kalian katakan satu. Kita ya. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita satu. Sama-sama katakan satu dengan Yesus, satu dengan Bapa. Kita milik Kristus, kita satu. Ya, penuh kemuliaan Bapa. Kenapa ya? Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, tadi kita baca di ayat 9, permuliakan. Jadi ketika kita satu, dan kemuliaan Allah itu memancar dalam kehidupan kita, dunia akan melihat. Ya. Jadi kesatuan gereja itu sekali lagi bukan karena kita itu mau bersatu menjawab doa Tuhan Yesus, bukan. Bapa yang menjawab doa Tuhan Yesus supaya kita semua fokus hanya kepada satu, yaitu Yesus. Kalau fokus dengan kesatuan-kesatuan dari diri kita sendiri, nanti semua menjadi pemimpin, mau jadi kepala. Atau organisasi mereka mau jadi leader, mau jadi kepala. Tapi kepala kita adalah Yesus. Amin. Ya, jadi seperti ya ketika Yusuf di Mesir. Saudara kita nyimpang sedikit ya. Yusuf di Mesir, ketika dia kasih tahu kepada saudara-saudaranya, yang akhirnya mengenal dia sebagai raja muda di Mesir. Orang kedua di Mesir.
Beritahu Bapak bahwa aku masih hidup. Ketika mereka memberitahu kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup, hati Yakub tidak bergerak. Tetapi ketika Yusuf membawa kereta berisi harta benda Mesir, kekayaan Mesir, dan diperlihatkan kepada bapaknya, maka di situ dikatakan dari Kejadian 45 ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf dengan penuh dengan harta Mesir untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Yusuf masih hidup, ayo segera kita ketemukan. Itulah dinyatakan Tuhan Yesus berdoa supaya kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Sehingga dunia boleh melihat, sungguh ada Yesus di dalam kau. Dan kami mau percaya bahwa Yesus hidup. Itulah yang kita akan lihat ketika kita terus percaya, menerima semua yang memandang kemuliaan Tuhan. Kristus itu kemuliaannya bukan kita usahakan, bukan. Tapi kita terus memandang, seperti saudara dan saya hari ini, mendengar kabar baik. Tidak bosan-bosannya. Saudara ngomong-ngomong, domba tidak akan bosan makan rumput hijau. Seolah-olah itu saja. Begitu luas, saudara. Tetapi memang itulah makanan domba. Dia tidak perlu terpaksa makan rumput hijau. Tapi dengan sukacita. Semakin lama semakin lezat, semakin enak. Seperti orang Israel yang sering saya sampaikan juga. Makan mana setiap hari. Ketika mereka begitu bergairah memakan mana yang turun dari surga, roti surga. Rasanya seperti kuah nabi. Tetapi ketika orang-orang yang gegabah berkata, bahwa ini membosankan. Ini tidak enak dalam kehidupan mereka. Mereka lebih baik makan makanan Mesir. Maka itu menjadi rasanya menjadi hamba. Dan seperti ketumbar yang pahit. Saudara, dimulai dari diri kita. Ayat 22 dari Yohanes 17. Yesus sendiri berdoa buat kita. Kita percaya bahwa doanya pasti didengar dan pasti digenapi. Sejauh mana kita berkata amin, so be it. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Sama-sama katakan kemuliaan. Yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Bukan kita usahakan. Tapi Yesus berdoa kepada Bapa. Supaya kemuliaan Tuhan itu terpancar di tubuhnya. Satu, dia kepala, kita tubuh. Kolose 1 ayat 18 katakan, ialah kepala tubuh. Yesuslah kepala tubuh. Sama-sama saya katakan, saya adalah tubuh Kristus. Saya adalah tubuh Kristus. Dan Yesus adalah kepala saya. Kepala saya sehat, tubuhnya sehat. Kepala saya mulia, tubuhnya mulia. Kepala saya makmur, kaya, penuh kemuliaan dan penuh berkat. Kita makmur, kaya, dan penuh kemuliaan, penuh berkat. Sesederhana itu, saudara. Nggak perlu diperumit. Sebab Tuhan katakan, aku berdoa supaya mereka satu. Dan Tuhan katakan bahwa dialah kepala dan kitalah tubuh. Yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia pertama bangkit dan kemudian kita dibangkitkan bersama dengan dia. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kita bersyukur Yesus adalah kepala kita. Dia yang lebih utama, dialah supply kita. Dialah sumber kita. Sehingga kita nggak perlu lagi khawatir, nggak perlu lagi takut. Ini real, saudara. Ketika saudara dalam keadaan
stres kepala saudara, takut, khawatir. Saudara punya kepala yang tidak takut, yang tidak stres, yang tidak khawatir. Saudara tinggal lempar kepada Yesus dan terima pemeliharaannya. Seperti sesimpel itu. Saudara hanya aminkan, Tuhan engkau kepala, amin. Dan saya tubuhmu. Gak mungkin kan? Kepala sehat, tubuh sakit. Gak mungkin. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Saudara lihat ya. Seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Yesus. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam kepala. Dan tubuh menerima semua yang dari Allah. Ya, itulah posisi kita, ditebus. Itulah new identitas kita. Kita bukan new normal yang dari dunia ini. Yang menurunkan derajat manusia. Enggak, kita mempunyai new identity. Identitas baru. Yaitu di dalam Kristus. Dia adalah kepala dan kita adalah tubuh. Bagian kita hanya mengalihkan pandangan kita. Mungkin seperti orang Israel. Ya ketika di padang gurun dipagut ular tedung. Mereka punya pilihan. Mereka memandang luka mereka dan mati. Atau memandang kepada karya Yesus. Ular tembaga yang dibuat oleh Musa yang ditinggikan. Yang adalah gambaran kematian Yesus. Dan sembuh dan sehat, sempurna. Kita memandang kemuliaan Yesus. Saudara lihat ya, Tuhan Yesus terus berdoa. Yesus berdoa, ya Bapa, ayat 24. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Bersama-sama dengan aku. Pasti digenapi ya. Kenapa nggak terjadi? Nggak percaya doang. Tapi kalau kita percaya, ya terjadi. Karena I'll never leave you nor forsake you. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau, tidak akan melupakan engkau. Sekali-kali tidak akan di dalam kitab Ibrani. Ibrani 5 ayat 13 ya. Tidak mungkin meninggalkan kau, tidak mungkin melupakan kau. Asal apa? Asal kita mau. Kita terima, kita aminkan ayat ini. Amin, saudara. Tidak akan meninggalkan mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Akan mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi ketika Tuhan tidak meninggalkan kita supaya kita dapat melihat kemuliaan. Sama-sama katakan memandang kemuliaan Yesus. Memandang kemuliaan Yesus. Sekali lagi, memandang kemuliaan Yesus. Itulah yang saudara sedang lakukan. Ketika saudara mendengar khotbah, mendengar firman yang saya sampaikan. Saudara memandang kemuliaan Yesus. Bahwa dia itu penuh kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Supaya saudara diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Kita hanya memandang kemuliaan Yesus. 2 Korintus 3 ayat 18 katakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, beholding the glory of the Lord. Memandang kemuliaan Tuhan seperti kepada cermin. Ya, cermin mestinya merefleksikan gambaran kita. Kita jelek, ya cerminnya jelek. Di dalam cerminnya maksudnya. Kita ada noda, di cerminnya ada noda. Tetapi ketika kita memandang kemuliaan Yesus seperti pada cermin, kita kucing melihat cermin, di situ adalah singa Yehuda. Hebat ya? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, kita itu di-change, diubah into the same image from glory to glory. Ya, dari kemuliaan yang semakin besar itu ketika kita memandang. Sama-sama katakan memandang. Hanya memandang kemuliaan Yesus. Tuhan Yesus sudah diberikan kemuliaan oleh Bapa. Dan kita memandang kemuliaan, saudara. Jangan sampai salah melihat.
Bahwa Yesus itu menghukum, Yesus itu memberi penyakit, Yesus itu memberi wabah, Yesus itu memberi bencana, Yesus memberi kecelakaan, Yesus mengizinkan kematian anak masih muda misalnya, mengizinkan penyakit kanker, mengizinkan orang patah tulang, mengizinkan darah tinggi, darah rendah, penyakit jantung, penyakit darah kencing manis atau segala macam. Sama sekali tidak, saudara. Itu nggak ada kemuliaannya sama sekali. Kita tahu Yesus tidak sakit jantung, tidak sakit darah tinggi, darah rendah, gula darah, paru-paru, ginjal, hati, COVID-19, atau segala wabah penyakit apapun, bencana apapun. Tidak, ya, tetapi kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan Kristus yang semakin besar. Itulah yang kita pandang hari ini. Ya, karena itu kita aminkan. Ya, bahwa Tuhan Yesus berdoa supaya kita milik Kristus. Dia berdoa pada murid-murid dan murid-murid memberitakan sehingga kita juga jadi ikut milik Kristus. Amin. Ya, kita itu satu dengan Yesus. Dia kepala, kita tubuh. Yesus kepala saya tubuhnya. Saudara ingat itu aja. Yesus kepala saya tubuhnya. Dan dia berikan kepada kita kemuliaan. Bapa berikan kepada kita kemuliaan hanya dengan memandang. Saudara mendengar firman kasih karunia seperti ini. Saudara cari juga khotbah-khotbah saya yang lalu. Saudara dengar, hiri, saudara memandang kemuliaan. Makin saudara dan saya mendengar kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan. Karena apa, saudara? Karena itu adalah roh tadi dikatakan. Roh ketemu roh. Roh Allah ketemu roh kita. Dan dari dalam memancar kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami aminkan doamu. Bahwa kami milikmu. Kami satu dengan kepala. Kepala semuanya mulia dan sehat. Dan kami juga sehat dan mulia dan terlindungi. Kami satu dengan kemuliaan dan kemuliaan semakin besar. Kami hanya memandang kepadamu Tuhan. Dan seberapa banyak dari umatmu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Bapak mereka menerima. Tuhan Yesus berdoa buat kami 2000 tahun yang lalu. Supaya kami sungguh-sungguh menerima kemuliaan demi kemuliaan yang semakin besar. Dan sehingga dunia boleh melihat sungguh nyata Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.